kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan doa agar apa yang kita terima hari ini dapat bermanfaat. Baik, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, Ibu akan mengecek hadiran kalian. Fikri Firmansyah. Hadir, Bu. Oke, hadir. Fahri Alamsyah. Hadir, Bu. Ya, hadir. Mutiara. Hadir, Bu. Oke, hadir. Nur Fadila. Hadir, Bu. Ya, hadir. Semuanya hadir ya? Iya, Bu. Oke, baik. Semuanya siap menerima materi hari ini? Iya, Siap, Bu. Oke, semuanya siap ya. Jadi materi kita hari ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, tugas kalian semua adalah mengamati gambar tersebut. Iya, Bu. Oke, baik. Setelah kalian mengamati gambar persilangan kucing yang menghasilkan anak dengan variasi morfologi, adakah perbedaan atau persamaan antara induk kucing dengan anak-anaknya? Ada, Bu. Oke, baik. Ada ya. Coba Dila sebutkan apa saja perbedaannya, dari segi apa? Perbedaan yang ada dari segi warna bulu pada anak-anak kucing tersebut bervariasi, Bu. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh teman kalian Dila bahwa ada perbedaan antara induk kucing dengan anak-anaknya. Nah, di mana perbedaannya itu dapat kita lihat dari variasi warna bulu kucing. Nah, di mana variasi warna bulu kucing, anak-anak kucing ini bervariasi. Nah, ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna hitam, dan ada perpaduan antara hitam dengan putih. Oke, baik. Ibu akan memberikan kalian contoh lagi, misalnya pada buah mangga. Nah, pada buah mangga ini juga memiliki variasi dari segi bentuk dan rasanya. Nah, kira-kira variasi bentuk dan rasa mangga ini seperti apa? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silahkan Tiara. Seperti apa variasi bentuk dan rasa mangga tersebut? Dari segi rasa dan bentuknya, Bu. Oke, bagaimana rasa dan bentuknya? Ada mangga yang manis, asam, dan bentuknya ada yang panjang, bulat besar, dan masih banyak lagi, Bu. Oke, jadi betul ya yang dikatakan oleh teman kalian Tiara bahwa variasi bentuk dan rasa mangga itu ada yang seperti berbentuk bulat besar dengan rasa manis dan berbentuk panjang kecil dengan rasa asam. Jadi mangga ini juga memiliki variasi bentuk seperti bulat besar, panjang besar, bulat kecil, dan panjang kecil. Serta rasanya itu juga bervariasi, ada rasa manis, asam, dan bahkan ada yang tidak memiliki rasa. Oke, baik. Kira-kira mengapa Ibu menanyakan tentang variasi mulai dari variasi warna bulu kucing juga dengan variasi bentuk dan rasa mangga. Nah, jadi itu semua ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai pewarisan sifat hukum Mendel. Oke, jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan pewarisan sifat hukum Mendel. Nah, materi ini kalian pernah dapatkan di kelas 3 SMP ya? Iya, Bu. Oke, baik. Jadi kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian jika istilah-istilah yang terkait dengan materi tentang pewarisan sifat ini? Baik, ada yang bisa berikan pendapatnya? Baik. Oke, baik. Silahkan Dila. Apa saja istilah-istilah yang terkait dengan pewarisan sifat hukum Mendel? Bu. Alel, dominan, resesif, dan gen, Bu, yang saya tahu, Bu, yang saya ingat. Oke, baik. Jadi jawaban yang diberikan oleh teman kalian Dila sudah benar. Istilah-istilah yang disebutkan tadi itu sudah benar. Oke, jadi jika kita kaitkan materi kita hari ini dengan contoh yang telah Ibu berikan tadi, misalnya contoh persilangan kucing yang menghasilkan dengan anak kucing dengan variasi morfologi serta variasi bentuk dan rasa mangga. Nah, dapat memunculkan pertanyaan bagaimana variasi tersebut dapat terjadi pada pewarisan sifat makhluk hidup ini. Nah, pertanyaan ini akan kita kupas lebih lanjut pada materi kita hari ini. Nah, jadi dengan mempelajari materi pewarisan sifat ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beragam jenis makhluk hidup
Allah tidak menciptakan kita sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke, baik. Adapun tujuan yang harus kita capai pada materi kita hari ini yaitu ada 4 tujuan. Pertama yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan prinsip warisan sifat hukum Mendel. Nah, yang kedua yaitu kalian mampu menjelaskan pola pewarisan sifat hukum Mendel, dan yang ketiga yaitu kalian diharapkan mampu menghitung soal yang terkait dengan persilangan monohibrid dengan dihibrid, dan yang terakhir yaitu kalian diharapkan mampu menerapkan persilangan hukum Mendel ini di bidang peternakan dan perkebunan. Oke, adapun model pembelajaran kita yang akan kita terapkan hari ini yaitu model pembelajaran diskusi. Oke, baik. Sebelum Ibu membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, terlebih dahulu di sini Ibu akan menayangkan sebuah video terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Tugas kalian adalah mencatat hal-hal penting dan mengamati serta memahami materi yang ditayangkan dalam video tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjuk 1 atau 2 orang untuk menjelaskan hal-hal yang dipahami. Ilmiah Visum Sativum. Dari percobaan yang dilakukannya selama bertahun-tahun tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berikut karya inilah Mendel diakui sebagai bapak genetika. Berdasarkan hasil penelitian Mendel, sehingga dihasilkan hukum pewarisan sifat. Yang pertama, hukum 1 Mendel, yang berbunyi pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Persilangan hukum 1 Mendel ada pada persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Jadi, hanya satu sifat beda saja yang disilangkan. Misalnya, persilangan terkait warna bunga, atau bentuk biji, atau panjang batang. Kalau misalkan pada manusia, misalnya persilangan untuk kulit hitam dengan kulit putih. Ada yang melibatkan 2 sifat beda. Jadi, di sini ada 2 sifat beda yang disilangkan. Misalnya, yang sudah tadi saya sebutkan tadi, sifat tentang warna biji dan sifat tentang bentuk bijinya. Nah, untuk warna biji ada yang warna hijau dan warna kuning. Sedangkan yang bentuk biji ada yang bentuknya halus dan juga yang keriput. Nah, di sini disilangkan. Bagaimana persilangannya? Bagaimana tentang persilangan hibrid itu sendiri? Oke, saya akan berikan contoh. Oke, misalnya diketahui gen-gen yang menentukan sifat biji tanaman RC sebagai berikut. Oke, nah untuk gen B besar mengekspresikan sifat yang dominan yaitu biji bulat. Gen B kecil untuk sifat resesif biji keriput. Selanjutnya K besar untuk gen yang mengekspresikan biji warna kuning dominan ya. Dan kemudian K kecil ini resesif biji warna hijau. Seperti biasa dalam persilangan ditulis parentalnya bulat kuning, B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan keriput hijau, yaitu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, kemudian ditentukan gametnya. Bulat kuning, B besar, B besar, K besar, K besar, bentuk gamet B besar, K besar, keriput hijau, B kecil, B kecil, K kecil, bentuk gamet B kecil, K kecil. Selanjutnya masing-masing akan melakukan fertilisasi sehingga menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan fenotip bulat kuning. Kemudian sesama F1 ini disilangkan. Sehingga B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ada apa saja macam gametnya? Kita uraikan ya. B besar, B kecil. Nah, yang ini itu adalah bentuknya heterozigot. Sehingga gamet yang terbentuk, kalau nggak B besar, ya B kecil. Tuliskan dua-duanya. B besar dan B kecil. Kemudian, yang K besar, K kecil, ini juga heterozigot kan? Nah, sehingga kemungkinan gametnya kalau yang nggak K besar, ya K kecil. Sehingga, untuk B besar bisa berpasangan dengan K besar ataupun K kecil. Dan B kecil juga bisa berpasangan dengan K besar dan K kecil. Nah, gamet yang terbentuk, sehingga yang terjadi adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, ya, dan B kecil, K kecil. Seperti ini. B besar, K besar, B besar, K kecil. B kecil, K besar, serta B kecil, K kecil. Mudah kan? Gamet yang terbentuk dari B besar, B kecil, K besar, K kecil adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Oke, dari hasil persilangan yang tadi, kan dibentuk gametnya ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Cara Baik, Ibu kira waktu untuk memahami materi yang ditayangkan di video sudah cukup ya. Nah, selanjutnya Ibu akan tunjuk satu siswa untuk menjelaskan hal-hal yang dipahami terkait materi yang telah ditayangkan di video. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Sahra. Coba apa yang dipahami terkait video? Baik Bu, yang saya pahami dari video yang telah Ibu tampilkan tadi, hal-hal yang saya pahami terkait dengan materi yang telah video Ibu tadi itu, yaitu di mana hukum Mendel itu terbagi menjadi 2 hukum. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi kita terkait dengan hukum Mendel. Nah, di video tadi sudah dijelaskan tentang hukum Mendel, di mana hukum Mendel ini terbagi menjadi 2, yaitu hukum Mendel 1 dengan hukum Mendel 2. Nah, di mana hukum Mendel 1 ini disebut juga dengan persilangan monohibrid.
Nah, yaitu persilangan yang menghasilkan keturunan dengan satu sifat beda. Nah, adapun Ibu akan memberikan contoh terkait persilangan monohibrid. Tadi di video juga sudah dijelaskan contohnya. Baik, untuk lebih memahami, Ibu akan menjelaskan lagi contohnya. Misalnya, persilangan monohibrid. Nah, di sini Ibu akan, misal kita menyilangkan tentang biji bulat dengan biji keriput, di mana P. Nah, biji bulat di sini berikan gamet B dominan. Bulat disilangkan dengan B resesif, itu biji berkerut. Nah, jika kita silangkan menghasilkan keturunan atau F1, B dominan dengan B resesif, yaitu biji bulat. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, mengapa B dominan dengan B resesif ini dikatakan biji bulat? Karena di sini yang lebih dominan adalah B, menutupi resesif. Jadi hasilnya yaitu biji bulat. Seperti kan biji bulat itu B dominan kan? Nah, di sini menutupi B kecil yaitu resesif, sehingga dikatakan biji bulat. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Kita silangkan sesamanya, yaitu F1. Disilangkan dengan F1. Biji bulat disilangkan akan menghasilkan. Setelah kita menyilangkan dengan sesamanya, selanjutnya kita menentukan gametnya. Menyilangkan sesamanya. Kita menentukan gametnya. Yang dimana gametnya yaitu B dominan dengan B dominan dengan B resesif. B. Nah, setelah kita menentukan gametnya, kita selanjutnya menentukan F2-nya. Nah, di F2 ini kita mulai menggunakan tabel. Ya, sini B. Nah, kita tinggal menyilangkan antara B dominan dengan B resesif, B dominan dengan B resesif, dan B resesif. Nah, setelah kita menentukan ini, barulah kita menentukan perbandingannya. Nah, perbandingannya yaitu pertama perbandingan fenotipnya, yaitu perbandingan bulat dengan keriput, di mana didapatkan di sini bulat dengan keriput perbandingannya 3:1, dan genotip dan perbandingan genotipnya di sini yaitu 1:2:1. Oke, dipaham? Oke, baik. Semuanya sudah paham atau ada yang ingin bertanya? Saya Bu ingin bertanya. Oke, baik. Silahkan Zahra bertanya. Apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya tentang gamet Bu. Bagaimana cara menentukan macam dan jumlah gametnya Bu? Oke, baik. Pertanyaan dari teman kalian bagus ya, menanyakan kurang lebih bagaimana cara menentukan macam dan jumlah gametnya. Oke, baik. Jika kita ingin menentukan macam dan jumlah gametnya, kita menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N di sini adalah jumlah gen heterozigot. Oke, apa sudah dipaham, Sarah? Oh iya Bu, paham. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut kepada persilangan hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 2 adalah biasa juga disebut dengan persilangan dihibrid atau persilangan dengan menghasilkan dua sifat beda. Oke, baik. Kalau kalian sudah memahami terkait dua persilangan ini, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Oke, baik. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Dengarkan nama-nama kelompoknya ya. Kelompok 1, Fikri, Mutiara dengan baik. Silahkan duduk dengan masing-masing kelompoknya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Oke. Oke, baik. Waktu diskusi kelompok sudah habis. Selanjutnya, Ibu persilahkan kepada satu perwakilan kelompoknya untuk Baik.
Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu hukum satu Mendel. Hukum satu Mendel diperoleh dari hasil perkawinan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Mendel melakukan persilangan antara tanaman ercis biji bulat dengan tanaman ercis biji berkerut. Hasilnya semua keturunan F1 berupa tanaman ercis biji bulat. Selanjutnya dilakukan persilangan antar keturunan F1 untuk mendapatkan keturunan F2. Berdasarkan hasil perkawinan yang diperoleh dalam percobaannya, Mendel menarik sebuah kesimpulan. Dari kesimpulan itu kemudian dirumuskan sebagai hukum satu Mendel yang dikenal. Oke, baik. Dari kelompok lain siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, kelompok 2. Dila, silahkan bertanya kepada kelompok 1. Dan kelompok 1 silahkan simak pertanyaan dari teman kalian. Tadi dikatakan bahwa Mendel menyimpulkan. Tolong jelaskan isi kesimpulan Mendel. Semua kelompok sudah mempresentasikan diskusi kelompoknya ya? Ya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya di sini Ibu akan menambahkan serta meluruskan terkait jawaban dan pertanyaan yang dilontarkan temannya tadi. Baik, tadi Ibu mendengar ada yang menanyakan bahwa pada persilangan monohibrid 1 Mendel menyimpulkan terkait percobaannya. Nah, pertanyaannya bagaimana isi dari kesimpulan tersebut? Jadi seperti yang dikatakan temannya tadi bahwa setelah melakukan perkawinan atau percobaan, Mendel memperoleh kesimpulan dari percobaannya tersebut. Seperti yaitu isi kesimpulannya pada waktu pembentukan gamet-gamet, gen akan mengalami segregasi atau memisah, sehingga setiap gamet hanya akan menerima sebuah gen saja. Nah, dari kesimpulan Mendel ini lahirlah atau biasa juga disebut dengan hukum Mendel 1. Nah, yang biasa juga dikenal dengan hukum pemisahan gen yang sealel. Baik, sampai di sini materinya sudah dipahami semua? Iya, Bu, paham. Oke, baik. Sebelum Ibu menyudahi materi kita hari ini, Ibu akan menunjuk di antara kalian 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan apa yang telah didapatkan hari ini terkait dengan materi kita hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu pertama, hukum Mendel terbagi menjadi 2 hukum, yaitu hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua, di mana hukum Mendel pertama yaitu persilangan yang menghasilkan satu sifat berbeda dan juga disebut dengan persilangan monohibrid. Mungkin itu kesimpulan yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik. Satu lagi ya. Baik, saya persilakan Dila, kamu pahami terkait materi kita hari ini. Baik, selanjutnya coba Dila simpulkan apa yang dipahami terkait materi kita hari ini. Baik, kesimpulan yang akan saya sampaikan yaitu saya akan menambahkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh kelompok pertama, yaitu hukum Mendel kedua, di mana hukum Mendel kedua adalah persilangan yang menghasilkan 2 sifat berbeda, di mana disebut juga dengan persilangan dihibrid. Oke. Ibu rasa sudah cukup ya. Baik, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas mengenai penyimpanan semu hukum Mendel. Nah, tugas kalian semua adalah silahkan mencari informasi baik di literatur seperti jurnal maupun buku paket terkait dengan penyimpanan semu hukum Mendel. Oke, baik. Selanjutnya ya, oke, baik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.